Mesin cetak digunakan untuk membuat banyak salinan halaman yang identik. Kini digunakan untuk mencetak buku dan surat kabar. Kini segalanya dilakukan secara otomatis, tiap huruf ada di balok logam dalam sebuah bingkai. Lalu bisa memindahkan kertas dan tinta di atasnya. Mirip seperti perangko, huruf itu akan meninggalkan beberapa tinta di kertas itu. Maka dari itu, kita membahas sejarah penemu mesin cetak, serta dampak dan penemuan mesin cetak. Bentuk pencetakan yang sangat sederhana dapat ditemukan di Tiongkok dan Korea sekitar tahun 175. Tampilannya yang terbalik di atas kayu, dan kemudian perunggu telah dibuat pada tahun ini. Alat ini kemudian dibubuhi tinta, kemudian ditempatkan di atas secari kertas dan digosok dengan lembut menggunakan sebuah tongkat bambu. Terobosan besar datang sekitar tahun 1440 dari kota Mainz, Jerman. Seorang menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Pada tahun 1424, perpustakaan Universitas Cambridge hanya memiliki 122 buku. Masing-masing mempunyai nilai setara dengan sebuah pertanian atau kebun anggur. Permintaan untuk buku-buku ini didorong dengan naiknya tingkat melek huruf di antara orang-orang kelas menengah dan mahasiswa di Eropa Barat. Pada saat itu, abad pembaharuan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Masih dalam awal perkembangannya, dan masyarakat lambat laut menghilangkan kemonopolian pendeta atas tingkat kurangnya seseorang dalam membaca huruf. Pada saat pencetakan dari balok kayu tiba di Eropa, kira-kira pada saat yang bersamaan dengan tibanya kertas. Metode ini tidak secocok metode yang digunakan di timur untuk komunikasi sastra. Pencetakan blok lebih serasi untuk penulisan Tiongkok karena posisi hurufnya tidak kritis. Tetapi keberadaan lebih dari 5.000 huruf dasar membuat teknologi peran dasar membuat teknologi cetak Tiongkok yang dapat berpindah-pindah menjadi tidak efisien dan secara ekonomi tidak praktis. Dalam istilah keuntungan untuk penerbit buku Tiongkok kuno, hal ini berbeda dengan abjad bahasa Latin. Kebutuhan akan penjajaran barisan yang tepat dan sebuah karakter yang sederhana menempatkan cetakan yang dapat dipindah-pindahkan sebagai kemajuan luar biasa untuk masyarakat Barat. Karya Johannes Gutenberg adalah mesin cetak dimulai sekitar 1436 ketika dia sedang bekerja sama dengan Andreas Ritzehan, seseorang yang pernah dibimbing oleh Gutenberg dalam pemotongan batu permata, dan Andreas Hellman memiliki pabrik kertas. Tetapi rekor resmi itu baru muncul pada tahun 1439 ketika ada gugatan hukum melewati Gutenberg. Saksi-saksi yang ada membicarakan mengenai cetakan Gutenberg, inventaris logam, termasuk timah dan cetakan ketikannya. Masyarakat di Eropa pada saat itu juga sedang mengembangkan cetakan yang dapat dipindah-pindahkan, termasuk pandai emas Procopius Waldvogel dari Prancis dan Laurens Janszoon Koster dari Belanda. Tetapi mereka tidak dikenal karena telah menyumbang kemajuan spesifik kepada mesin cetak. Terobosan besar datang sekitar tahun 1440 oleh seseorang dari kota Mainz, Jerman. Ia menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah.
Dampak dari mesin cetak Gutenberg di Eropa hampir sama dengan perkembangan tulisan, penemuan abjad atau internet, hingga ke efeknya di masyarakat, seperti tulisan tidak menggantikan berbicara, pencetakan tidak pernah mencapai posisi kekuasaan yang total, naskah yang ditulis dengan terus dihasilkan, dan berbagai macam model grafik komunikasi terus-menerus memengaruhi satu sama lain. Karena proses mencetak menjamin bahwa informasi yang sama jatuh pada halaman yang sama. Halaman yang diberi nomor, daftar isi, dan indeks menjadi biasa. Meskipun mereka dulunya belum dikenal, proses pembaca juga diubah lambat laun, berubah dalam beberapa abad, dari pengukuran lisan sampai membaca pribadi. Ketersediaan bahan cetak yang luas juga menyebabkan kenaikan drastis di tingkat membaca huruf seluruh Eropa. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.